Dalam malam itu, Arga dan Lirang bertemu diam-diam di tepi sungai. Dalam cahaya bulan, Lirang menangis. Arga ingin memeluknya, tapi ia menahan diri. Ia hanya menggenggam tangan Lirang, berjanji akan melindunginya sejauh yang ia bisa. Penugasan di ujung negeri. Mentari pagi baru saja menyentuh lembah hijau di pedalaman timur Indonesia ketika Sersan Arga Pratama turun dari helikopter TNI. Seragam lorengnya basah oleh embun dan keringat, namun wajahnya tetap tegas. Ia ditugaskan menjaga keamanan wilayah terpencil yang jauh dari kota, jauh dari hiruk-pikuk peradaban. Desa itu dihuni oleh suku pedalaman yang hidup selaras dengan alam, menjunjung adat, dan jarang berinteraksi dengan orang luar. Hari-hari pertama terasa berat. Bahasa yang berbeda, tatapan waspada warga, dan malam yang sunyi membuat Arga sering termenung. Namun semuanya berubah pada suatu sore ketika ia melihat seorang wanita berdiri di tepi sungai. Rambut hitam panjangnya tergerai, kulitnya kecoklatan berkilau di terpa cahaya matahari, dan matanya menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Wanita itu bernama Lirang. Ia adalah putri kepala suku, dikenal lembut, cerdas, dan menjaga tradisi leluhurnya. Pertemuan singkat itu membuat jantung Arga berdegup tidak biasa. Ia tahu, sebagai seorang tentara, ia harus menjaga jarak. Namun perasaan itu datang tanpa izin. Di malam hari, Arga menatap langit penuh bintang dari pos penjagaan. Untuk pertama kalinya sejak bertugas, ia merasa ada alasan lain untuk bertahan di tempat terpencil ini. Sebuah perasaan yang belum ia pahami, namun perlahan tumbuh, diam-diam dan dalam. Bahasa hati yang tak terucap. Hari-hari berikutnya, Arga sering bertemu Lirang meski hanya dari kejauhan. Ia melihat Lirang membantu warga, mengumpulkan umbi hutan, dan merawat anak-anak desa. Arga mulai belajar bahasa lokal dari seorang tetua, hanya agar ia bisa memahami dunia Lirang sedikit demi sedikit. Suatu hari, ketika Arga sedang berpatroli, ia mendengar teriakan dari arah hutan. Tanpa ragu, ia berlari dan menemukan Lirang terjatuh akibat terpeleset di jalur berbatu. Dengan sigap, Arga menolongnya. Tatapan mereka bertemu dalam jarak dekat, hening, penuh rasa canggung. Lirang tersenyum malu, mengucapkan terima kasih dengan logat khas. Sejak hari itu, tembok di antara mereka perlahan runtuh. Mereka mulai berbincang dengan bahasa campur aduk, isyarat tangan, dan senyum. Arga merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, Arga menyimpan kegelisahan. Ia sadar dunia mereka sangat berbeda. Ia adalah tentara negara, sementara Lirang terikat kuat pada adat suku. Cinta seperti ini bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga keberanian menghadapi konsekuensi. Setiap malam, Arga menulis di buku kecilnya, mencurahkan isi hati yang tak bisa ia ucapkan. Nama Lirang kini memenuhi pikirannya, seperti doa yang diam-diam ia panjatkan. Larangan adat dan bisikan hati. Kedekatan Arga dan Lirang mulai menjadi bahan bisik-bisik warga. Beberapa tetua adat memandang Arga dengan curiga. Bagi mereka, orang luar adalah ancaman bagi keseimbangan adat dan tradisi. Lirang pun mulai merasakan tekanan. Ayah Lirang, kepala suku Banu, memanggil putrinya dan menegaskan bahwa wanita suku tidak boleh menjalin hubungan dengan orang luar, apalagi tentara. Lirang terdiam, hatinya bergejolak. Ia menghormati ayahnya, namun perasaannya pada Arga tak bisa ia pungkiri. Sementara itu, Arga dipanggil komandannya. Ia diingatkan untuk menjaga sikap dan profesionalisme. Hubungan pribadi dengan warga lokal bisa berbahaya, baik secara keamanan maupun emosional. Malam itu, Arga dan Lirang bertemu diam-diam di tepi sungai. Dalam cahaya bulan, Lirang menangis. Arga ingin memeluknya, tapi ia menahan diri. Ia hanya menggenggam tangan Lirang, berjanji akan melindunginya sejauh yang ia bisa. Pengorbanan seorang tentara. Ketegangan di wilayah pedalangan meningkat akibat gangguan kelompok bersenjata. Arga dan timnya harus siaga penuh. Suatu malam, desa diserang. Arga tanpa ragu memimpin evakuasi warga, termasuk Lirang dan keluarganya.
Dalam baku tembak, Arga terluka. Darah mengalir dari bahunya, namun ia tetap berdiri. Lirang menangis melihat Arga jatuh. Bagi warga, keberanian Arga membuka mata mereka. Ia bukan ancaman, melainkan pelindung. Setelah situasi aman, Arga dirawat di rumah sederhana kepala suku. Lirang merawatnya siang dan malam. Kepala suku Banu menyaksikan sendiri ketulusan Arga. Di ranjang sederhana itu, Arga sadar cintanya bukan hanya perasaan, tetapi pengorbanan. Ia rela mempertaruhkan nyawa, bukan demi cinta semata, tetapi demi rakyat dan tanah ini. Restu yang tak mudah. Setelah pulih, Arga dipanggil kepala suku Banu. Dengan suara berat, sang kepala suku bertanya tentang niat Arga terhadap Lirang. Arga berdiri tegak, menyatakan cintanya dengan jujur, tanpa janji berlebihan. Ia mengatakan siap menghormati adat, meski sebagai tentara ia tak bisa tinggal selamanya. Kepala suku terdiam lama. Baginya, cinta Arga tulus, namun perpisahan adalah luka yang pasti. Akhirnya, kepala suku memberi restu bersyarat. Cinta boleh tumbuh, namun tidak boleh merusak adat dan masa depan Lirang. Waktu yang terus berjalan. Hari-hari terasa lebih berharga. Arga dan Lirang menikmati kebersamaan sederhana, berjalan di hutan, berbagi cerita dan saling belajar dunia masing-masing. Namun mereka tahu, waktu mereka terbatas. Surat mutasi akhirnya datang. Arga harus kembali ke kota. Malam terakhir, mereka duduk di bawah pohon tua. Tidak ada janji muluk, hanya air mata dan pelukan yang tertahan. Perpisahan di tanah adat. Pagi perpisahan tiba. Warga desa berkumpul. Lirang berdiri tegar meski hatinya hancur. Arga menyerahkan kalung sederhana sebagai kenangan. Helikopter mengangkat Arga menjauh. Dari udara, ia melihat Lirang semakin kecil. Namun cintanya justru terasa semakin besar. Cinta yang menjadi doa. Tahun-tahun berlalu seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Arga Pratama kembali menginjakan kaki di tanah pedalaman itu bukan lagi sebagai sersan muda, melainkan sebagai perwira yang lebih matang, dengan wajah yang menyimpan banyak kenangan dan luka batin yang telah sembuh. Desa yang dahulu sunyi kini tampak lebih damai. Anak-anak berlari tanpa rasa takut, hutan tetap hijau, dan adat tetap dijaga. Di tengah desa, Arga melihat sosok yang tak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Lirang berdiri anggun dengan busana adat. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tetap sama, hangat dan penuh ketulusan. Ia kini menjadi perempuan yang dihormati, penjaga nilai-nilai leluhur, dan penghubung antara adat dan dunia luar. Pertemuan mereka tak lagi diwarnai air mata seperti dahulu, hanya senyum yang mengandung syarah syukur. Mereka saling memahami bahwa cinta sejati tak selalu harus memiliki. Cinta bisa tumbuh dalam jarak, dalam doa, dan dalam kesetiaan pada jalan hidup masing-masing. Di senja hari, Arga dan Lirang duduk di tepi sungai tempat pertama kali mereka bertemu. Tanpa kata, mereka tahu cinta mereka telah menjadi bagian dari tanah itu sendiri, bukan sebagai luka, melainkan sebagai berkah yang menguatkan. Aku temukan